Shalom sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan dipermuliakan. Sobat terkasih, setelah para pendeta yang notabene memberikan sebuah pernyataan bahwa Yusuf Kalla tidak menista agama karena katanya sudah mendengarkan secara keseluruhan videonya. Lalu muncullah Ustadz yang notabene terang-terangan mengutip ayat Alkitab untuk membenarkan apa yang disampaikan oleh Yusuf Kalla. Dia mengutip perjanjian lama dan perjanjian baru lalu menafsirkan secara liar dan melepaskan dari konteksnya. Sebenarnya ini kategori kurang bertanggung jawab. Bahkan kalau Kristen mungkin melakukan hal yang sama terhadap Quran, mungkin kita sudah masuk dalam pasal penistaan agama. Teman-teman, mari kita dengar pembahasan berikut ini. Jangan skip. Mudah-mudahan para pendeta, para petinggi gereja yang menyatakan tentang Yusuf Kalla itu benar-benar bisa melihat video ini sehingga dia boleh sadar bahwa mudah sekali memakai ayat Alkitab untuk membenarkan seperti pernyataan-pernyataan Yusuf Kalla itu. Ini dia videonya. Ustaz, sedang hangat bahwa Pak JK dilaporkan atas penistaan agama. Apa benar dalam Bible Kristen tidak ada ayat pembantaian seperti yang mereka katakan? Terima kasih. Baik, dengan mereka melaporkan Pak JK, ramailah media, bergeliat lagi kajian perbandingan agama. Maka saya katakan yang menggerakkan GAMKI atau Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia melaporkan Pak JK itu adalah Allah Azza wa Jalla. Ibarat kata Aldi Tahir bahwa semua milik Allah. Nah, yang menggerakkan mereka tadi melaporkan Pak JK adalah Allah. Apa hikmahnya? Umat Islam pun semakin semangat untuk bertanya apa sebenarnya yang terjadi. Termasuk pertanyaan Anda di sini itu kan karena tergerak oleh laporan mereka atas Pak JK. Supaya semakin terang benderang fakta bahwa benar ada ayat pembantaian dalam Bible Kristen dan semakin terang benderang bahwa Islam bukan ajaran teroris. Nanti akan saya sebutkan ayat-ayat pembantaian dalam Bible Kristen. Halo semua. Seperti yang sudah kita duga sebelumnya, ceramah Yusuf Kalla yang bermasalah di Masjid Kampus UGM tidak membuat Islam Kristen menjadi lebih damai, tetapi membuat teroris semakin merasa apa yang dilakukannya benar. Kali ini, kita akan melihat bagaimana seorang ustadz teroris berusaha membuktikan bahwa dia bukan teroris dengan cara mencari remis. Seperti seorang rampok yang coba membuktikan bahwa dia tidak salah dalam merampok karena dia tunjuk orang lain dan berkata, karena orang itu adalah pencuri. Padahal orang lain itu bukan pencuri. Dan walaupun orang itu pencuri, itu tidak membuat perampokan yang dia lakukan itu benar. Sepertinya bukan teroris lagi. Di dalam marketing, taktik seperti ini juga sering digunakan dalam menjual produk-produk yang kalah bersaing. Anggap saja ini adalah cara seorang salesman bajai yang berusaha menjual bajai dengan cara menyamakan bajai dengan BMW. Sama-sama kendaraan, sama-sama pakai roda dan mesin, sama-sama mengkonsumsi bahan bakar. Dia framing sedemikian rupa supaya orang tidak melihat perbedaan BMW dengan bajai. Lalu terakhirnya dia berkata, BMW itu mahal dan boros, lebih baik bajai. Seorang penjual bajai tentu saja senang jika barang jualannya disamakan dengan BMW. Tetapi seorang penjual BMW tidak akan senang jika barang jualannya disamakan dengan bajai. Itu yang bisa kita lihat dari omongan Yusuf Kalla yang menyamakan Islam dan Kristen. Kita tidak melihat ada orang Islam yang keberatan disamakan dengan Kristen oleh Yusuf Kalla. Bahkan kita lihat ustadz teroris ini bersikeras membenarkan omongan Yusuf Kalla. Tetapi umat Kristen menolak keras ajaran agamanya disamakan dengan ajaran agama Islam. Bahkan umat Kristen sampai melaporkan Yusuf Kalla ke polisi karena umat Kristen menilai menyamakan Kristen dengan Islam adalah penistaan terhadap Kristen. Pada video ini, kita akan melihat bagaimana ustadz teroris ini berusaha framing ajaran Kristen supaya ajaran Kristen kelihatannya seperti Islam. Dan dengan demikian, dia merasa ajaran agamanya bukan agama teroris. Dan tentu saja, sambil jalan, kita akan memberikan bantahan-bantahannya. Mari kita simak bersama. Nah, kalau Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI tidak melaporkan Pak JK, ini tidak akan ramai dan Anda pun tak akan bertanya seperti ini kepada saya. Jadi luar biasa hikmah GAMKI melaporkan Pak JK. Nah, berikut ayat-ayat pembantaian dalam Bible Kristen. Ulangan 20 ayat 16-17. Janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas, melainkan harus kau tumpas mereka. 1 Samuel 15 ayat 3. Pergilah kalahkanlah Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak yang menyusuh, semuanya harus ditumpas. Bilangan 31 ayat 17-18. Maka sekarang bunuhlah semua anak laki-laki. Hakim-Hakim 21 ayat 10-11. Tumpaslah dengan mata pedang semua laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Yehezkiel 9 ayat 5-6. Ikutilah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna-teruna dan darah-darah, anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Ini di antara ayat-ayat pembantaian dalam Bible Kristen. Mari kita bahas satu persatu bagaimana ustadz teroris memframing ayat Alkitab. Yang pertama, ustadz teroris menyebut Ulangan 20 ayat 16-17.
Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu menjadi milik pusakamu, janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas, melainkan kau tumpas sama sekali, yakni orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu. Ini memang terdengar seperti genosida. Tetapi teman-teman perlu tahu bahwa orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus yang disebut ini bukanlah kelompok orang yang lebih lemah daripada orang-orang Israel. Bahkan dikatakan di dalam Ulangan 7, mereka adalah 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripada Israel. Pesan yang disampaikan adalah mustahil bangsa Israel bisa menang melawan 7 bangsa yang sudah menghuni tanah Kanaan. Sehingga yang membuat Israel menang melawan 7 bangsa itu bukanlah kehebatan mereka sendiri, tetapi Tuhan yang berperang bagi Israel. Pesan ini yang sangat berbeda dengan Islam. Di dalam Islam, umat Muslim diperintahkan untuk berperang demi membela Tuhan. Sedangkan di dalam Alkitab, Tuhan yang berperang demi membela umatnya. Kemudian yang perlu teman-teman tahu juga, ke-7 bangsa di tanah Kanaan itu bukan hidup rukun satu sama lain. Mereka semua punya wilayah masing-masing. Dan mereka saling merebut wilayah dengan perang dan saling bunuh. Israel adalah pendatang baru yang baru keluar dari Mesir. Untuk masuk dan menetap di wilayah itu, Israel harus menggunakan aturan main yang sudah berlaku di wilayah itu sebelum Israel datang, yaitu perang. Kenapa harus bunuh semua? Ini yang tidak disebut oleh ustadz teroris. Padahal jawabannya ada di satu ayat setelahnya, ayat 18. Supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuai dengan segala kekejian yang dilakukan mereka bagi Allah mereka, sehingga kamu berbuat dosa kepada Tuhan, Allahmu. Apa kekejian yang mereka lakukan hingga harus dibantai semua? Ulangan 12 ayat 31 menyebut membunuh anak sebagai persembahan untuk berhala. Ulangan 18 ayat 10-11 menyebut sihir, mantra, tenung, memanggil arwah setan. Imamat 18 menyebut dosa-dosa perzinahan, lalu incest dengan keluarga, hubungan intim dengan sesama jenis, bahkan sampai hubungan intim dengan binatang. Ulangan 23 ayat 17 menyebut pelacuran bakti dan semburit bakti, yang artinya mereka melakukan hubungan seksual demi menyenangkan Allah mereka. Imamat 18 ayat 24-25 menyatakan semua bangsa-bangsa yang disebutkan telah melakukannya sebagai praktek sehari-hari, sehingga menajiskan tanah itu. Pembantaian yang diperintahkan bertujuan untuk membersihkan tanah dan supaya bangsa Israel tidak mengulangi dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa itu. Dan sekali lagi, dalam konteks perang perebutan wilayah yang sudah menjadi aturan main yang dilakukan oleh semua bangsa itu. Kemudian, ustadz teroris menyebut 1 Samuel 15 ayat 3. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek. Tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Yang tidak disebut oleh ustadz teroris adalah ayat sebelumnya, ayat kedua. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Perlu teman-teman ketahui, Amalek tidak termasuk dalam 7 bangsa Kanaan, karena mereka tidak hidup di Kanaan, dan mereka berkali-kali menyerang orang Israel. Mereka tinggal di padang gurun Negev dan sekitarnya. Dan ketika Amalek dikalahkan, Israel tidak mengambil wilayah padang gurun Negev dan sekitarnya. Selain Amalek, padang gurun Negev juga dihuni oleh bangsa-bangsa lain, tetapi mereka tidak diserang oleh Israel. Jadi, perintah untuk membunuh Amalek secara spesifik adalah untuk mencegah mereka membunuh Israel. Lanjut, ustadz teroris menyebut Bilangan 31 ayat 17-18. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka, dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Yang tidak disebut oleh ustadz teroris adalah 2 ayat sebelumnya yang memberitahukan penyebabnya, dan tidak menyebutkan ayat setelahnya yang berkata membunuh tetap adalah dosa. Ini 2 ayat sebelumnya, ke-15 dan 16. Dan Musa berkata kepada mereka, kamu biarkankah semua perempuan hidup? Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Ini ayat setelahnya, yang ke-19. Tetapi kamu ini, berkemahlah 7 hari lamanya di luar tempat perkemahan. Setiap orang yang telah membunuh orang dan setiap orang yang kena kepada orang yang mati terbunuh haruslah menghapus dosa dari dirinya pada hari yang ketiga dan pada hari yang ke-7,
kamu sendiri, dan orang-orang tawananmu. Bangsa yang dibunuh di sini adalah bangsa Midian. Karena sebelumnya, bangsa Midian dengan sengaja membuat strategi untuk menghancurkan Israel dengan mengirim perempuan-perempuan berpengalaman merayu lelaki Israel untuk melakukan praktik-praktik kekejian. Dan membunuh itu juga tetap dianggap dosa. Makanya, setelah membunuh orang, mereka harus mengadakan ritual menghapus dosa. Ustadz teroris menyebut juga Hakim-Hakim 21 ayat 10-11. Maka perkumpulan itu menyuruh ke situ 12.000 orang dari orang-orang gagah perkasa dengan memerintahkan kepada mereka, demikian, pergilah, pukullah penduduk Yabes Gilead dengan mata pedang, juga perempuan-perempuan dan anak-anak. Tetapi perbuatlah begini, hanya semua laki-laki sajalah, dan semua perempuan yang telah pernah tidur dengan laki-laki harus kamu tumpas. Yang tidak diberitahu Ustadz teroris adalah ayat sebelumnya, yang kelima, ke-8 dan 9. Pada waktu itu berkatalah orang-orang Israel, siapakah dari seluruh suku Israel yang tidak ikut datang dengan jemaah ini untuk menghadap Tuhan? Sebab mereka telah bersumpah dengan sungguh-sungguh mengenai orang yang tidak datang menghadap Tuhan di Mizpah. Demikian, pastilah ia dihukum mati. Sebab itu berkatalah mereka, dari suku-suku Israel, adakah satu yang tidak datang menghadap Tuhan di Mizpah? Lalu tampaklah bahwa dari Yabes Gilead tidak ada seorang pun yang datang ke perkemahan jemaah itu. Jadi yang menjadi pelaku dan korban di sini adalah orang-orang Israel sendiri. Dan penyebabnya adalah karena sudah ada sumpah sebelumnya, yang tidak datang harus dihukum mati. Kemudian Ustadz teroris menyebut Yehezkiel 9 ayat 5-6. Dan kepada yang lain-lain, aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu, dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang, dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna-teruna, dan darah-darah, anak-anak kecil, dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu, jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Yang tidak diberitahu oleh Ustadz teroris adalah ayat 4. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah, karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Yang menjadi korban pembantaian di sini adalah orang Israel yang melakukan kekejian. Jadi, ini bukan perintah Tuhan kepada Israel untuk membunuh, tetapi peringatan hukuman mati jika Israel berbuat dosa. Nah, kita sudah melihat semua ayat yang disebut oleh Ustadz teroris. Dari luar, kelihatannya memang seperti Islam, tetapi dalamnya jauh berbeda. Dan yang dilakukan oleh Ustadz teroris adalah ngotot framing pokoknya sama. Seperti bajai dan BMW. Kelihatannya sama-sama pakai ban, tetapi tidak melihat ban bajai ada 3 seperti apa, ban BMW ada 4 seperti apa. Pokoknya sama-sama ban. Jadi bedanya begini, dari luar kelihatannya sama-sama perang, sama-sama perebutan wilayah, sama-sama kejam. Tetapi ada banyak yang berbeda. Perang yang dilakukan di Alkitab bukan konsisten aktif menyerang semua orang karena tidak seagama atau tidak sekelompok, secara terus-menerus seperti perintah di Al-Quran. Perang yang dilakukan secara spesifik dan jelas hanya untuk waktu tertentu, wilayah tertentu, kelompok tertentu. Dan perang yang dilakukan bukan untuk membela Tuhan, bukan untuk menyebarkan teror, bukan untuk menyebarkan agama, tetapi untuk menghapus praktek-praktek kekejian dan mencegah penyerangan di kemudian hari. Ada pemikiran Tuhan memberkati supaya menang perang, tetapi tidak ada pemikiran perang bunuh orang supaya masuk surga. Di ajaran teroris, membunuh orang dalam perang tidak dianggap dosa. Menewaskan sipil, lalu Yang Ustadz teroris ini katakan. makanya tidak heran kalau Zionis Israel dan Donald Trump tidak segan-segan membantai jalur Gaza, Iran, Lebanon, dan banyak menewaskan sipil. Lalu Trump di sosial medianya memvisualkan dirinya seakan-akan menjadi Yesus ketika perang dengan Iran. Inilah faktanya. Dan masih ingat kan ketika awal perang dengan Iran beberapa waktu lalu, Trump di ruang kerjanya didoakan oleh beberapa pendeta. Ini masih ada di media Reuters dan media kredibel lainnya. Harusnya para pendeta yang berkumpul itu menasihati Trump jangan perang karena banyak sipil yang tewas. Tapi yang mengkritik keputusan perang itu hanya Paus Leo atas dasar kemanusiaan. Makanya Trump marah pada Paus Leo karena Trump merasa benar sebab didoakan juga oleh para pendeta. Nah, sekarang Ustadz teroris menggunakan contoh Donald Trump diberkati pendeta sebagai bukti Kristen sama seperti Islam. Padahal, Ustadz ini juga menyebut Paus Leo yang menentang perang. Kita tahu Donald Trump dan Paus Leo memang Kristen. Tetapi, Donald Trump bukan pemimpin agama. Paus Leo pemimpin agama. Ustadz teroris ini memframing Kristen adalah Donald Trump dan menafikan Paus Leo begitu saja seakan-akan Paus Leo sama sekali bukan Kristen, supaya Kristen kelihatannya sama seperti Islam. Tetapi walaupun di framing hanya melihat Donald Trump,
dia perang didoakan dan diberkati pendeta, bukan berarti sama seperti Islam. Donald Trump perang bukan karena alasan agama, tetapi karena Iran secara konsisten mengancam dan mengembangkan senjata nuklir. Tidak ada alasan karena berbeda agama lalu diserang oleh Trump. Tidak ada alasan untuk bela Tuhan, dan tidak ada alasan untuk masuk surga. Jadi, yang dilakukan oleh ustadz teroris ini adalah framing dengan cara mencari satu BMW yang warnanya merah, lalu menafikan semua BMW yang ada di dunia, dan berkata karena ada satu BMW yang warnanya merah, walaupun merahnya berbeda dengan merah bajai, dia berkata maka BMW sepenuhnya seperti bajai. Mari, kita lanjut dengar apa yang dikatakan ustadz teroris. Orang-orang Kristen akan membantah, oh itu kan Bible perjanjian lama bukan perjanjian baru, perjanjian lama sudah tak berlaku lagi. Siapa bilang perjanjian lama tak berlaku lagi? Kata Yesus dalam Matius 5 ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi Yesus datang bukan untuk menghapus perjanjian lama, tetapi untuk menggenapinya. Kata Yesus dalam Matius 10 ayat 34, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan membawa pedang. Ya terserah mereka mau menafsirkan apa ayat-ayat yang saya sebutkan tadi. Namun pada faktanya ayat tersebut ada di dalam Bible mereka secara tekstual. Iya, pokoknya ada di dalam Alkitab secara tekstual. Pokoknya BMW mesti sama dengan bajai. Bagi salesnya apapun juga yang terjadi. Betul sekali. Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Tetapi siapa yang menafsirkan hukum Taurat itu artinya membunuh orang supaya masuk surga? Hukum Taurat jelas berkata jangan membunuh. Dan tadi kita juga sudah lihat ayatnya. Walaupun membunuh musuh dalam perang, itu tetap dianggap dosa. Yesus memang bukan datang untuk meniadakan hukum jangan membunuh. Yesus tidak pernah mengubah jangan membunuh jadi boleh bunuh orang supaya masuk surga. Yesus menggenapi hukum jangan membunuh. Makanya Yesus berkata, kalau membenci orang lain, itu sudah membunuh di dalam hati. Artinya, kalau di perjanjian lama tidak boleh membunuh, di perjanjian baru lebih sempurna lagi dengan tidak boleh membenci. Karena itu berarti sudah membunuh di dalam hati. Itu yang dimaksud dengan menggenapi, menyempurnakan. Bukan hanya di luar, tetapi juga di dalam. Ustadz teroris mengutip Yesus berkata bahwa dia datang bukan untuk membawa damai, tetapi membawa pedang. Betul, Yesus berkata seperti itu. Tetapi kenyataannya, Yesus tidak pernah bawa pedang seumur hidup. Yesus tidak pernah perang bunuh orang satu kali pun. Jadi, apa yang Yesus maksud dengan pedang ketika dia berkata dia datang bawa pedang? Padahal dia sama sekali tidak pernah bawa pedang. Tetapi memang susah untuk menjelaskan teroris yang hanya mau mencari alasan untuk pembenaran diri. Dia tidak mau tahu benar atau salah. Yang dia peduli hanya menang kalah. Dia tidak mau kalah. Jadi dia tidak mau terima bahwa itu adalah majas. Dan ngotot hanya karena Yesus berkata dia datang bawa pedang, berarti Yesus adalah teroris. Dan selanjutnya, menghayal Yesus melakukan berbagai hal yang dilakukan oleh para teroris. Kita hidup di zaman kebebasan berpendapat. Kita juga tidak bisa memaksa atau menghalangi orang mau berpikir apa. Yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha untuk menjelaskan sebisa mungkin. Terima, bagus. Nggak terima, ya sudah. Yang penting, sekarang kita tahu jurus cari remis ustadz-ustadz macam ini. Apa yang dia ucapkan sama sekali bukan kebenaran. Dia sama sekali tidak peduli apa yang benar, apa yang salah. Yang dia peduli hanya menang atau kalah. Dia tahu dia akan kalah kalau dia berkata apa yang benar. Jadi dia berusaha dengan cara apapun supaya dia tidak kalah. Dia tidak mampu membuktikan ajaran teroris yang dia amalkan itu benar. Jadi dia berusaha memframing pihak lain supaya pihak lain kelihatannya buruk seperti dia. Cari remis. Jika agama kamu seperti itu, saya sarankan lebih baik keluar. Baik teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, luar biasa bukan? Sudah dibahas tuntas di video ini dan sudah dijawab dengan baik. Yang mau kita bahas adalah mereka ini begitu mudah untuk membahas, menafsirkan ayat kitab orang lain secara sembarangan dengan dalil-dalil yang dia sampaikan meski tertulis dalam perjanjian lama, tapi itu konteksnya bukan berarti seperti yang disampaikan oleh Sukala bahwa orang Kristen itu membunuh, katanya kan, membunuh supaya masuk surga. Tidak ada diksi atau kalimat itu di dalam Alkitab tertulis, teman-teman. Tidak ada. Tidak ada seperti pernyataan Yusuf Kalla atau yang disimpulkan oleh Ustadz ini dipakai atau diimani oleh kekristenan. Tidak ada. Tidak ada. Memang ayat yang disampaikan dalam perjanjian lama itu betul. Pada konteks itu bagaimana Israel, ya kan, yang ingin menduduki bahkan ingin menguasai, itu dilakukan, teman-teman. Ya. Tapi bukan berarti itu dilakukan supaya mereka masuk surga, bukan. Nah, pernyataan ini kan dua hal yang berbeda. Tetapi ketika Yesus datang, teman-teman, Yesus bukan menyuruh
Bukan, malah Yesus sangat mempersempit supaya pembunuhan itu tidak dilakukan oleh siapapun. Maka dia bilang kalau kamu membenci saja itu kategori membunuh. Artinya gini, kamu belum menghilangkan nyawa, di dalam hatimu aja sudah benci. Itu dalam pandangan Tuhan Yesus itu membunuh. Artinya apa? Dia sedang menutup ruang bagi tafsiran bahwa membunuh itu diperbolehkan. Bahkan dia dengan terang melarang. Membenci aja nggak boleh, bahkan dikategorikan itu membunuh. Apalagi menghilangkan nyawa, apalagi mau masuk surga. Tidak ada. Mau kau bolak-balik itu ayat Alkitab tidak ada tertulis di situ membunuh orang lain akan membawa ke surga. Kita tidak sama, ya. Kita tidak sama. Jadi jangan paksakan diksi pernyataanmu untuk membela apa yang kau imani. Kalau Yusuf Kalla mengatakan demikian terhadap imannya, oke, itu imannya. Tapi kalau dia menyimpulkan iman kekristenan juga sama seperti yang dia imani, itu keliru. Itu masuk dalam kategori penistaan sebenarnya. Meski itu ditonton videonya berdurasi berapa puluh menit itu, tapi diksi tetap salah. Diksi tetap salah. Karena apa? Kalau memang hal itu pernah didengar dia, mesti dipilih kata-kata yang notabene syarat dengan kesalahpahaman. Dan itu tidak pernah diajarkan dalam kekristenan begitu. Nah, Ustadz ini malah membuka ayat Alkitab lagi untuk mendukung itu gitu, dengan mengatakan, oh, gamki itu dipakai Allah Subhanahu Wa Taala dengan hikmatnya begini-begini. Lalu dikutip ayat Alkitab secara sembarangan. Kan makin liar ini, makin liar dan makin terbuka nih. Mereka ingin mencari celah yang tidak ada tertulis dalam Alkitab mengenai pernyataan Yusuf Kalla. Tetapi yang namanya buta seperti Ustadz ini, dia akan memakai segala macam cara untuk membenarkan apa yang dikatakan oleh junjungannya. Gitu loh. Kita ngerti sampai sini, teman-teman. Sampai kapanpun, sampai dimanapun kau melangkah, tidak mungkin ketemu itu diksi yang disampaikan oleh Yusuf Kalla itu. Lalu yang dikutip oleh Ustadz ini, dia nafsirkan sembarangan liar. Saya hanya mengatakan, coba kalau kita yang membalikkan pernyataannya itu, kita baca ayat Quran, lalu kita tafsirkan, maka apa yang terjadi? Besok mungkin kita sudah tidak ada lagi di rumah, sudah masuk dalam pasal penistaan agama. Tapi mereka ini begini nih, bebas sekali. Dan kalau dikatakan ini masuk dalam kategori itu, kenapa? Menafsirkan secara sembarangan ayat kitab orang lain. Lalu di mana prinsip-prinsip Quran lakum dinukum itu, teman-teman? Di mana itu letaknya itu? Nanti kalau dicubit kalian ngamuk. Aduh. Oke teman-teman, ya ginilah obrolan-obrolan di pinggir jurang ini. Kadang-kadang mereka suka, tapi mereka ketika dibahas mereka ngamukan, teman-teman. Ya, semua yang disampaikan oleh Ustadz ini adalah cara paling buta dalam memahami keyakinan orang lain. Paling buta. Kenapa? Karena dia memaksakan apa yang tertulis dengan cara tafsiran, melepaskan konteks pada zaman itu yang keliru. Ayat Alkitab tidak boleh ditafsirkan seperti itu. Kita harus melihat secara kontekstual, secara konteks, lalu menafsirkannya dengan tepat. Apakah itu boleh? Apa itu nggak boleh? Itu ada kaidahnya, ada cara-caranya. Ada yang misalnya pembelajaran, ada yang bisa lagi dilakukan, dan ada yang tidak bisa dilakukan. Semua itu sifatnya ada yang seperti itu. Tapi Ustadz ini merasa luar biasa langsung menafsirkan begitu ya. Ternyata semua buta, teman-teman. Oke, semoga banyak orang disadarkan. Ingat, kekristenan tidak pernah memahami dan mengindahkan diksi yang disampaikan oleh Yusuf Kalla, termasuk Ustadz ini. Semua itu keliru. Kekristenan kasih, bahkan mengasihi musuh. Oke teman-teman, itulah ajaran Yesus yang sangat luar biasa, yang menyelamatkan umat manusia dari dosa. Oke teman-teman, sampai di sini. Semoga Tuhan memberkati kita. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita.